Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Dan harapan agar saudara senantiasa dalam keadaan yang sehat baik dan diberkati Tuhan. Menjelang tahun yang baru, saya akan membagikan renungan firman Tuhan tentang bagaimana meninggalkan masa lalu. Hidup kita yang sekarang ini seringkali dipengaruhi oleh masa lalu kita. Masa lalu merupakan proses yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami dan membentuk kita sampai kita menjadi seperti saat ini. Namun seringkali masa lalu itu menjadi sesuatu yang menghambat jalannya langkah-langkah kita. Apabila kita membiarkan pikiran kita terus terperangkap dengan masa yang lalu. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, saya ingin membagikan 3 hal mengenai bagaimana cara meninggalkan masa lalu kita. Yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Maksudnya adalah menerima setiap pengalaman masa lalu sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan kita mengambil itu sebagai suatu pelajaran untuk langkah-langkah kita. Saat ini, masa lalu yang kelam atau buruk seringkali membuat kita marah, sedih, atau kecewa. Namun jangan biarkan kita larut dalam perasaan tersebut. Oleh karenanya ambillah sikap untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan pula larut dalam menyalahkan diri sendiri. Walaupun itu mungkin akibat kesalahan saudara. Semua yang sudah terjadi biarkanlah berlalu. Yang buruk tidak baik di masa lalu. Jadikanlah pengalaman dan pelajaran untuk kemajuan kita. Ingatlah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Namun pengalaman yang buruk yang dialami Yusuf membuat dia naik dan dipilih menjadi salah seorang pemimpin di Mesir. Dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf tidak terpenjara oleh masa lalunya yang buruk. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Selain masa lalu yang buruk, seringkali masa lalu yang indah juga sering membuat kita terperangkap dan tidak dapat maju. Namun kita bisa belajar dari Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan, Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Saudara yang dikasihi dari Tuhan, kisah Ayub, kita dapat belajar bahwa sikap kita di masa sekarang ini haruslah sikap yang bersyukur. Masa lalu yang baik, yang indah jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita bersungut-sungut atas hari ini. Tuhanlah sumber dari segala sesuatu, dari kehidupan kita. Oleh karenanya sikap kita haruslah senantiasa memuji, membesarkan nama Tuhan. Meninggalkan masa lalu itu perlu kita lakukan. Masa lalu yang kelam, penuh dosa di mana saudara merasa sudah berdosa kepada Tuhan, jangan sampai membuat saudara merasa tidak layak untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan mau kita bertobat dan hidup dalam sukacitanya. Namun iblis berusaha untuk menggagalkan hal itu. Lawanlah iblis yang mengganggu pikiran kita dengan mengungkit-ungkit masa lalu, menuduh kita tidak layak, dan berbagai pikiran bersalah lainnya. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan."
Demikian juga di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Marilah baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tuhan tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kita, karena Tuhan sudah menghapus semuanya dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ dituliskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Dia telah memikul dosa dan penyakit kita di atas salib. Tinggalkanlah masa lalu dan percayalah bahwa hidup saudara akan senantiasa baik bersama dengan Tuhan. Masa lalu yang buruk maupun yang indah sudah berlalu. Ucapkanlah selamat tinggal pada masa lalu dan majulah untuk menerima pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dia membuat segalanya baru. Semua kesalahan kita Dia ampuni. Semua yang tidak baik Dia buat menjadi baik. Semua kekecewaan kita Dia akan gantikan dengan sukacita dan syukur. Yang kedua, saudara, bersyukurlah buat hari ini. Bertahanlah dalam proses yang saudara jalani saat ini. Jangan membandingkan keadaan hari ini dengan masa lalu. Hanya dengan tujuan mengatakan masa lalu itu lebih baik, yang akan menghasilkan sungut-sungut. Bila hidupmu saat ini terasa berada di titik nol, jangan kecewa. Jalanilah dengan syukur dan mulailah dari nol, saudara. Setiap masa hidup kita adalah tahapan, proses yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah pengalaman bangsa Israel di padang gurun dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 12. Di situ bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Dan sebenarnya bukan hanya kepada Musa, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi padang gurun membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan menganggap bahwa hidup mereka di Mesir itu lebih baik. Padahal ketika mereka berada dalam perbudakan di Mesir, mereka mengeluh dan meminta pertolongan Tuhan agar mereka dibebaskan dari situasi perbudakan di Mesir itu. Kisah bangsa Israel merupakan pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjalani hidup kita saat ini dengan syukur dan sukacita karena Tuhan. Yang ketiga, saudara, fokus menatap masa depan bersama Tuhan. Jalanilah hidup kita dengan fokus pada masa depan kita dan memandang pada janji-janji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 17. Di situ tertulis, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita masa depan yang indah. Harapan kita tidak akan hilang, karena ada Tuhan yang senantiasa setia kepada janjinya dan akan memenuhi janjinya bagi kita. Berimanlah teguh pada janji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 "Janganlah berkata, kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ayat 6, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita." Tuhan adalah penolong kita, saudara.
Jadi ketika kita berjalan, melangkahkan kaki kita di saat ini, fokus kita memandang pada Tuhan, yang adalah penolong kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita, sesuai dengan janji firman-Nya bagi kita. Jalanilah hidup kita dengan iman, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berharaplah pada kasih setia-Nya, berlindunglah dalam anugerah-Nya. Janji berkat Tuhan bagi kita adalah kehidupan yang diberkati di bumi, karena Dia akan selalu menyertai kita. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan juga menjanjikan kehidupan kekal bersama Dia di dalam surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian yang terakhir, biarlah kita selalu melangkah dalam fokus pada masa depan bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan itu ye dan amin. Jangan melihat hal-hal yang lahiriah, tapi kita melihat hal-hal yang batiniah. Karakter kita sesungguhnya menjadi lebih baik. Manusia batiniah kita dibentuk ke arah kesempurnaan. Oleh karena itu, bersyukurlah. Oleh karena Tuhan senantiasa ada bersama kita. Tinggalkanlah masa lalu dan melangkahlah dalam sukacita, pengharapan. Oleh karena janji-janji Tuhan yang Dia sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami di masa yang lalu. Tuhan sudah menolong kami sampai pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap pada kasih setia-Mu, berlindung dalam anugerah-Mu, berjalan dalam iman kepadamu, fokus memandang kepada Engkau saja Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas hari ini. Terima kasih Tuhan untuk masa lalu. Sebagai bagian proses dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di masa yang lalu. Oleh karena kami bersyukur atas semua pengalaman kami yang telah kami lalui. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami di masa lalu. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara yang mendengar ini, agar Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, menolong mereka untuk senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun semua, saudara dan berada. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan memasuki tahun yang baru. Bersama dengan Tuhan akan selalu menolong saudara, menyertai setiap langkah kita, memberkati saudara, menolong saudara, menopang saudara, menjadi kekuatan bagi kita di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.